tekan terapkan, ya, kemudian pindahkan di bawahnya. Dia akan mengikuti format yang sudah kita buat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di rumah belajar Koko yang membahas tentang layanan Google untuk menunjang aktivitas kita bekerja secara online. Baik, langsung saja hari ini kita akan membahas masalah format, ya. Penting sekali kita menguasai untuk memformat sebuah tabel pada Google Spreadsheet ini, karena hasil dari tabel kita itu akan terlihat jelas, ya. Perbedaannya orang yang memang menguasai memformat sebuah tabel atau tidak, ya. Jadi kelihatan lebih profesional atau lebih cantik, lebih indah, ya, bila kita menggunakan atau memaksimalkan dari memformat sebuah tabel. Nah, di layar saya sekarang sudah ada sebuah contoh, ya. Ini ada tabel kondisi barang inventarisasi, ya. PT Maju Jaya Maju Terus, contoh, ya. Ini contoh. Kemudian di situ ada nomor, hari, tanggal cek, nama barang, kelayakan barang, dan keterangan. Nah, kita akan memformat tabel ini supaya lebih cantik kelihatannya, ya. Kalau kita asal-asal bikin saja kan nanti hasilnya kurang bagus. Baik, yang pertama adalah kita membuat dulu bahwa di sini kan ada tabel kelayakan, ya. Jadi masing-masing ini ada tabel kelayakan. Saya hilangkan dulu sini. Nah, ya. Nomor masih ada di sebelah kiri, ya. Ini pun masih ada di sebelah kiri. Jadi kita harus kanankan dulu, ya, atau tengahkan dulu. Cara menengahkannya adalah menggunakan rata tengah, ya. Nih, jadi fasilitas tengah ini sangat membantu sekali kita untuk merapikan sebuah tabel. Yang kedua, di kelayakan, ya, di kelayakan ini masih nama barang ini masih keluar, ya, dari sini. Dan di bawahnya sini kita akan buat nanti dua table, ya, maksudnya dua sel yang kita akan gabungkan. Ini kita gabungkan jadi satu. Kemudian di bawah sini kita bikin di sini satu adalah layak, satu lagi di sini tidak layak. Ya, kita juga masih ada di sebelah kiri, ya, hurufnya. Jadi kita tengahkan dulu menggunakan rata tengah, ya. Jadi kita memformat tabel ini seindah mungkin, gitu, ya. Kemudian karena di sini ada dua, kalau kita bikin bingkai, ya, di sini batasnya, maka yang ini kalau kita bikin ini kan kurang bagus. Misalnya kita buat seperti ini, ya kan, hasilnya pun kurang bagus, ya. Nah, kalau semacam ini kita perlu menggabungkan nomor ini ke bawah, ya kan. Ini juga kita gabungkan ke bawah, ini kita gabungkan ke bawah, keterangan juga kita gabungkan ke bawah, supaya hasil kelihatan kepala tabelnya itu lebih bagus. Ayo langsung kita praktekkan. Kita gabungkan ke bawah, ya. Kemudian bagaimana menggabungkannya? Dengan format gabungkan sel. Ya, ini kita gabungkan sel. Nah, pada saat kita gabungkan sel, ya, nomor ini masih di bawah. Kita harus merubahnya supaya dia ada di tengah-tengah, gitu, ya. Kelihatannya akan lebih cantik lagi kalau dia ada di tengah-tengah. Caranya bagaimana? Caranya menggunakan
Saya ulangi lagi dulu. Kita gabungkan. Di sini ada atas, tengah, dan bawah. Ya, kita pilih yang tengah. Nah, ini untuk tengah ini. Nah, seperti itu. Kemudian ini pun sama, ya. Kita gabungkan dulu, gabungkan sel, ya. Pasti akan di bawah. Ya, kemudian kita tengahkan. Lagi, saya tengahkan. Nah, seperti itu. Ini pun sama, ya. Kita blok ke bawah, kita gabungkan, kemudian kita tengahkan. Nah, jadi lebih indah kelihatannya gitu ya. Lebih indah. Inilah pentingnya sebuah format tabel pada Excel ataupun Google Spreadsheet ya. Jadi lebih bagus dan akan terlihat hasilnya, dan siapa yang membuat tabel itu akan terlihat jelas bahwa keindahan itu penting dalam membuat tabel. Sebetulnya ada cara lain ya, seperti yang tadi saya simpulkan bahwa kita kembali lagi, contohnya kita kembali lagi ya. Nah, kondisinya masih seperti ini tadi ya. Nah, pada saat kita ketemu semacam ini, kemudian kita tidak berkali-kali ya melakukan perintah, kita juga bisa. Kalau misalnya memang formatnya hampir sama, adalah menengahkan, menggabungkan, kemudian menengahkan, kita bisa melakukan satu kali saja untuk membuat perintah. Pertama kita misalnya yang nomor ya, kita gabungkan, kemudian kita gabungkan sel, kemudian kita tengahkan, dia ada di tengah, kemudian kita klik di sini ya, gunakan terapkan format. Nah, ini sangat membantu sekali ya. Jadi terapkan format ini sangat membantu sekali pekerjaan kita ya. Kita tidak perlu lagi untuk satu-satu gitu ya, untuk yang ini yang formatnya hampir sama gitu ya, seperti itu. Jadi kita klik di sini, kemudian kita klik di sini, dia akan menyerupai formatnya. Kita klik lagi di sini. Ingat ya, setiap kali kita menduplikasi daripada sebuah format itu, selalu kita arahkan format tujuan. Misalnya ini ya, kemudian terapkan format, kemudian klik di sini. Nah, ini pun sama sebetulnya ya. Kita boleh, ini kan sudah diformatkan, kita tinggal klik saja, kemudian pindahkan ke sini. Nah, hasilnya akan baik ya. Nomor ada di tengah, tanggal ada di tengah, kemudian di sini juga sudah di tengah. Jadi kelihatan tabel akan lebih indah dilihat oleh mata. Kemudian menengahkan sebuah kata atau kalimat ya di kepala tabel. Ini bisa menggunakan gabungkan sel ya, kemudian dirata tengahkan, kemudian juga sama. Nah, seperti ini kan ya, ini kan sudah sekali kita lakukan ya. Untuk yang bawah ini sebetulnya kita nggak perlu lagi melakukan langkah-langkah tadi ya, tinggal kita klik di sini, kemudian di sini kita klik ya. Saya ulangi lagi, klik di sini, kemudian tekan terapkan ya, kemudian pindahkan di bawahnya. Dia akan mengikuti format yang sudah kita buat. Ya, bisa dipahami ya. Jadi akan mempercepat pekerjaan kita gitu ya. Satu buah lagi kita akan coba isi ya. Ini kadang-kadang yang sering terjadi juga. Misalnya kita buat di sini adalah nomor 1, 2 ya, 3. Ini kita tengahkan juga. Biasa kita selalu bekerja rapi ya. Kemudian tanggal kita isi di sini. Misalnya tanggal saya kosongkan dulu ya. Misalnya nama barang kita isi di sini adalah kursi ya. Nah, kemudian di sini kita bikin menu drop down atau checklist ya, checklist kontang ya.
Bisa kita buat sini sampai 3 saja. Kita sisipkan, kemudian kita kasih cetak kontang ya, seperti itu. Kemudian keterangan di sini. Nah, ini ada sering yang kejadian ya, yang sering saya dapati. Nah, pada saat dia mengisi kolom atau tabel keterangan ini kan kecil ya, kecil. Kemudian kita isi jumlah katanya banyak ya. Misalnya kursi telah dilakukan pemeriksaan dan dinyatakan tidak layak digunakan. Nah, ya. Ya. Kalau kita buat keterangan sepanjang ini, kemudian dalam ukuran kolom yang kecil ini, ya otomatis kata atau kalimat yang ada di dalam sebuah sel ini akan panjang ke kanan. Nah, supaya bagaimana? Supaya ini tetap terisi tetapi tidak keluar gitu ya, tidak keluar. Jadi kita memanfaatkan format yang ada di sini ya. Ini ya, klip. Nah, kalau kita menerapkan format klip, sepanjang apapun sebuah kalimat dalam sebuah kolom atau dalam sebuah sel, dia akan tidak keluar dari kolom tersebut ya, sehingga tabelnya tetap indah ya, tetap bisa kita lihat indah, jadi nggak berantakan. Dan ini perlu pelakuan gitu ya. Jadi misalnya kalau kita buat ini seperti tadi, ini akan keluar seperti itu ya. Ini contoh ya. Nah, supaya ini tidak dia keluar, berarti kita harus copy format yang ada di atas ini ke bawah gitu ya. Seperti tadi, secara cepatnya, tinggal tekan di sini, kemudian tekan terapkan format, taruh di bawah. Nah, pada saat Anda ngetik ya, panjang, ya, kemudian Anda lepas keluar, dia akan masuk ke dalam sebuah kolom yang tidak keluar dari batasnya. Ya, jadi seperti itu. Ya, ini penting sekali kalau menurut saya, keterampilan dalam memformat sebuah tabel ya, karena kita akan menghasilkan sebuah tabel yang lebih baik lagi ya. Jadi itu hal-hal penting ya kalau menurut saya untuk memformatkan sebuah tabel. Kemudian ada lagi, kita bisa mengecilkan ya, mengecilkan ini. Kemudian kita bisa menghapus ya. Kalau misalnya kita nanti bekerja secara online, kemudian hanya tabel ini saja yang kita akan tampilkan, kita nggak perlu, ini kan banyak tabel ke sana ya, masih banyak. Kita bisa menghapus dari tabel-tabel yang nggak penting gitu ya. Biasanya ini kita blok saja sampai ke ujung ya, kemudian kita hapus ya kolom. Nah, ini kan sampai sini ya. Ya, untuk ini ya kita sudah tadi ya. Kita yang bawahnya ini ya kita akan hapus ya. Jadi yang ini kan kita nggak terpakai ya gitu ya. Kita akan hapus. Jadi ini kita taruh di sini. Kemudian kita tekan tombol Ctrl Shift dan tanda panah ke bawah. Nah, jadi tanda panah ke bawah, Ctrl Shift tanda panah ke bawah, kemudian kita hapus. Nah, jadi yang terlihat adalah tabel ini saja ya. Jadi kita nanti orang yang bekerja pun dia akan lebih terarah ya ke satu titik. Misalnya ini pun kita hapus. Nah, seperti itu. Kemudian garis kisi ini ya, garis kisi nih, garis yang ada garis-garis bayang-bayang ini kita bisa hilangkan juga. Caranya di tampilan, kemudian tampilkan garis kisinya kita
lepas checklistnya. Nah, akan semacam ini. Jadi terlihat lebih enak gitu ya, lebih enak. Kemudian, nah misalnya nanti orang itu tinggal mau mengisi saja ya, tanpa harus melakukan pemformatan lagi ya, kita bisa menghilangkan dari menu-menu yang ada di sini ya. Caranya bagaimana? Menghilangkan menu ada di sini. Di tampilan ya, di sini kita bikin layar penuh. Nah, kemudian tutup. Ini tidak ada menu-menu yang bisa mengedit. Kawan kita, teman siapa saja hanya bisa melakukan checklist gitu ya, kemudian mengetik ya, jadi lebih terarah gitu ya. Kemudian bagaimana cara mengembalikannya gitu ya, mengembalikan dari layar penuh full screen ini ke layar biasa. Pada keyboard Anda tekan F11 ya, F11, kemudian tekan escape, kemudian tekan F11 lagi ya. Nah, sudah kembali normal seperti itu ya. Jadi mudah-mudahan cara atau menguasai format sebuah tabel ini menurut saya cukup penting agar kita bisa menghasilkan sebuah tabel yang baik dan enak dipandang mata ya. Saya rasa pertemuan kita kali ini cukup sekian. Kita akan membahas masalah hal-hal lain lagi nanti di bidang layanan Google ini. Insya Allah mudah-mudahan manfaat. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.